We all have moments, hearts grip tight in the silence. Fear of failure, fear of failing, fear the world might just ignore our calling. But what if faith could rise like dawn? Fear says you can't, but faith says stand. Fear says you're weak, but faith says He holds your hand. The voice of fear may echo loud, but faith speaks truth, bold and proud. When I am afraid, I will trust in you. Your word is true. Faith over fear, my battle cry. With Jesus near, I rise and fly. I won't be shaken, I won't retreat. With every heartbeat, fear's defeat. Faith walks forward where fear won't tread. I live by promises, not dread. Fear might be loud, but faith speaks louder. Faith declares victory before the war is won. So I choose faith over fear. Saya Steven, saya tinggal di Invercargill. Kalau Bapak Ibu belum pernah ke Invercargill, welcome to Invercargill. Dan saya saya di sana bekerja, dan saya dulu sekolah dan akhirnya end up di Invercargill. Dan puji Tuhan sampai hari ini sudah hampir 10 tahun saya tinggal di Invercargill. Kalau teman-teman bertanya kenapa mau tinggal di Invercargill, kayak tadi Brian tanya kok bisa tinggal di Invercargill kok selama itu. Ya kalau nggak ada jalan untuk pindah, ya Tuhan nggak kasih jalan untuk pindah gitu kan. Dan puji Tuhan sampai hari ini saya di sana bekerja, saya ada usaha juga gitu kan di Invercargill. Dan sampai hari ini kita ada bersama-sama melayani di Invercargill, di iCare. Nah, ini iCare kita. Oke. Nah, ini waktu kemarin kita Natal, kurang lebih segini kalau rame ya gitu. Cuman kalau tadi kalau ditanya kalau lagi sepi berapa, sekitar 12-15 orang gitu. Dan ini kita lagi Natal ya. Saya di sana sendiri dan besok saya akan pulang ke Indonesia untuk mission trip dan meet up with my family. Saya single, ready to mingle. Oke, nah jadi iya. Oke, nah ini teman-teman di Invercargill. Jadi kalau misalnya teman-teman datang di Invercargill atau kalau Eric mau balik lagi ke Invercargill, kita welcome. Oke, nah IFGF dalam tahun ini masih dalam tema besar kita adalah Life in Culture. Bagaimana kita menghidupi culture kerajaan surga di dalam kehidupan kita. Banyak sekali culture, banyak value di dunia ini, dan kita mau pilih yang mana gitu kan. Kita mau basic to the Bible atau enggak. Next. Tema kita bulan ini di IFGF adalah faith over fear. Faith over fear. Nah, suatu waktu Yesus sedang mengajar dan dia masuk satu kota yang namanya Kapernaum. Nah, udah itu waktu dia mengajar, ada seorang perwira datang sama Tuhan Yesus. Dia lari-lari, dia datang sama Yesus. Nah, ada itu bilang, guru tolong dia bilang tolong sembuhin, ada hamba saya lagi sakit. Dia bilang kayak gitu, sakit keras, tolong dia gitu kan. Nah, dia bilang dulu ke ahli-ahli orang-orang waktu itu di situ gitu kan. Bilangin dong ke Yesus supaya dia nyembuhin hamba saya, dia bilang kayak gitu kan. Karena hamba ini udah banyak banget mengabdi, dia bilang kayak gitu kan. Nah, udah itu akhirnya sampai perkataan itu kepada Yesus gitu kan. Nah, udah itu waktu Yesus udah mau sampai ke rumah orang ini gitu kan, si perwira ini bilang, kamu gak usah datang deh ke rumah aku gitu kan. Dia bilang si perwira ini, kamu ucapkan satu kata dan saya yakin itu pasti terkabul, dia bilang kayak gitu. Karena di atas saya ada saya, di bawah saya ada bawahan gitu kan. Kalau saya bilang sesuatu ke bawahan saya, dia bilang dia pasti kerjain gitu kan. Dan sekarang Yesus kamu bilang aja satu kata, pasti dia sembuh gitu kan. Si Yesus tuh dengar dia bilang kayak gitu, iman kayak gitu, dia kaget, wow ini luar biasa, aku nggak pernah nemuin orang kayak gini, dia bilang kayak gitu kan. Langsung Yesus bilang, terjadilah sesuai dengan imanmu gitu kan. Udah itu beberapa waktu kemudian Yesus mengajar lagi, dia masuk ke kota
dan dia ada satu orang yang namanya Yairus. Nah dia orang pemimpin rumah ibadat gitu kan. Dan kita tahu pemimpin rumah ibadat artinya dia bukan orang sembarangan. Dia belajar firman Tuhan, dia dekat sama Tuhan gitu kan. Tapi di suatu waktu Tuhan izinkan dia mengalami ujian dalam kehidupannya. Anaknya hampir meninggal. Nah, udah itu dia datang kepada Yesus. Dia bilang, "Guru, anak saya hampir meninggal. Datanglah ke rumah saya," katanya kan. Akhirnya Yesus, "Oke, aku mau datang ke rumahnya." Tapi karena dia lagi ngajar banyak orang gitu kan, mungkin ratusan, saking banyak orang, dia bilang, "Ya kita jalan pelan," gitu. Akhirnya waktu di tengah jalan ada seorang perempuan yang sakit pendarahan udah cukup lama, ya. Udah itu akhirnya si perempuan ini mungkin dia udah habis uangnya katanya. Udah habis uangnya tapi dia melakukan some research di dalam kehidupannya. Dia dengar ada yang namanya Yesus, dia menyembuhkan gitu kan. Nah, waktu dalam kerumunan orang banyak, si perempuan ini dia memberanikan diri menjamah jubahnya Yesus gitu kan. Tapi dia udah belajar dulu, dia udah some research, dia udah belajar dulu siapa Yesus gitu kan. Nah, akhirnya dia jamah jubahnya Yesus dan dia sembuh gitu kan. Seketika itu ikut itu juga gitu kan. Nah, Yesus tanya sama murid-muridnya, "Siapa yang tadi ngejamah jubah saya?" Yesus bilang gitu kan. Murid-murid bilang, "Segini banyak Yesus, masa ya kan kita desek-desek gitu kan, masa kita tahu siapa yang jamah jubah kamu gitu kan?" Murid-murid bilang kayak gitu. "Iya, saya rasain ada suatu kuasa yang keluar dari badan saya," dia bilang kayak gitu. Yesus bilang gitu kan. Langsung si perempuan ini dengeran. Lalu perempuan ini bilang karena dia ketakutan gitu kan, gemper bahasa Sundanya, dan akhirnya dia dia akhirnya tersungkur jatuh gitu kan, dan dia bilang dia ketakutan gitu kan. Akhirnya dia ngaku, saya Tuhan gitu kan. Langsung si Yesus tuh takjub juga sama perempuan ini gitu kan. Kenapa? Karena dia udah belajar, udah dulu research mengenai siapa Yesus, dan dia melakukan apa yang dia percayain, dan akhirnya dia sembuh. Yesus bilang, "Iman kamu luar biasa," kepada perempuan ini gitu kan. Akhirnya Yesus jalan lagi, mengalami mukjizat, dan Yesus karena dia diundang sama Yesus untuk datang ke rumahnya gitu kan, dia datang on the way ke rumahnya. Ada orang-orang bilang kayak gini, "Hai, Yesus, sudahlah, gak usah ngerepotin guru lagi gitu kan, anak kamu udah mati gitu kan." Si Yesus tapi nggak dengar apa yang kata orang-orang itu bilang. Langsung si Yesus juga bilang, "Udah, yuk kita jalan ke rumah kamu." Akhirnya Yesus datang ke rumah dia melakukan suatu, memang anaknya udah mati, dan dia melakukan suatu mukjizat. Kalau si Yairus dengerin apa kata orang-orang, mukjizat nggak akan terjadi. Yuk kita sama-sama baca firman Tuhan ini dari Lukas 7 ayat 1-10. Oke, kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua yang memuji kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, "Ia layak engkau tolong. Sebab ia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tak jauh dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuhan, janganlah susah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, Dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran maka dia sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia. Ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel." Dan setelah orang lain itu kembali ke rumah, didapatinya hamba itu telah sehat kembali. Lukas 8, kita membaca Lukas 8.
1, 2, 3. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia, sebab mereka mengenal dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yesus. Ia adalah seorang ibadat. Sambil bersungguh di depan Yesus, ia memohon kepadanya supaya mereka datang kepadanya. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun. Dalam perjalanan ke situ, Yesus disapa banyak. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Dia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubah-jubahnya, dan seketika itu berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, siapa yang menjamah aku? Dan tidak ada yang mengakuinya. Berkatalah Petrus, Guru, orang banyak mengurumi dan mendesak-desak. Tetapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatan itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya, dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya yang menjamah dia, dan bahwa ia sesekali juga menjadi sembuh. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga itu dan berkata, anakku sudah mati, jangan lagi mengurusan menyusahkanku. Tapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yesus, jangan takut, percaya saja, dan anakmu akan selamat. Ketiganya di rumah Yesus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan ayah anak itu serta ibunya. Semua orang menangis dan berkata anak itu, tapi Yesus berkata, jangan menangis, ia tidak mati, tetapi tidur. Mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan disuruh katanya, hai anak, bangunlah. Maka kembalilah roh anak itu, dan seperti juga bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberikan makan. Dan takutlah orang tua anak itu, tetapi Yesus melarang mereka memberitakan kepada siapapun juga apa yang terjadi. Yuk mari kita berdoa sekali lagi. Bapa, kami berdoa biarlah kami akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini yang kami pelajari, kami dapat hidup di dalam kehidupan kami, dan kami mempunyai iman Tuhan di dalam kehidupan kami untuk menghadapi kehidupan ini Tuhan. Terima kasih Bapa, Roh Kudus yang berbicara di dalam hati kami masing-masing. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, hari ini kita belajar dari kisah Lukas 7 dan Lukas 8 bagaimana punya iman seperti perwira tersebut, dan punya iman seperti Yairus dan perempuan yang sakit pendarahan kurang lebih 12 tahun. Nah, wanita pendarahan itu waktu dia menjamah jubah Yesus, dia itu melakukan some research gitu kan. Nah, dia belajar dulu siapa itu Yesus dan bilang pada dia asal jamah jubahnya dia akan sembuh. Artinya sebelum itu dia cari tahu, dia belajar. Nah, iman itu bertumbuh. Next, sesuatu yang bertumbuh itu pasti hidup, ya. Sesuatu yang bertumbuh itu pasti hidup. Begitu dan iman kita. Kalau kita dan iman itu harus sengaja kita tumbuhkan gitu kan. Iman itu bertumbuh. Jadi dari 2 ke 3 bertumbuh gitu kan. Dan kita harus belajar bagaimana biar itu bisa tumbuh gitu kan. Nah, hari ini kan tema kita hari ini adalah how you train your faith. Bagaimana kita train our faith. Nah, hari ini saya tadi sebelum datang ke sini saya bangun jam 4. Saya belajar firman Tuhan. Udah itu setelah berdoa saya make my lesson saat teduh, saya pergi ke gym gitu kan. Karena I need train my body. Pagi-pagi tadi jam 5 sebelum ke sini. Karena biar body saya juga terlatih gitu kan. Nah, tapi hari ini kita akan belajar bagaimana how you train your faith. Yang pertama adalah bagaimana kita train iman kita, belajar firman Tuhan. Si perempuan tadi, dia nggak akan tahu siapa Yesus kalau dia nggak belajar itu Yesus. Bagaimana kita train iman kita? Yang pertama adalah belajar firman Tuhan. Roma 10 ayat 17 bilang kayak gini. Jadi iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Jadi kita harus duduk baca firman Tuhan. Bukan kita lagi sambil nyetir atau sambil masak atau sambil nyetrika dengan firman Tuhan. Itu bagus. Tapi itu adalah sesuatu ekstra yang kita butuhkan. Sesuatu ekstra yang kita butuhkan. Nah, di sosial media, karena saya anak sosmed ya. Nah, di sosial media kalau di Instagram ada namanya followers. Tapi kalau di TikTok itu ada namanya viewers, followers. Oke. Nah, di TikTok saya ada
followers ini viewers ini belum tentu follow saya gitu kan. Nah, jadi views ini cuma ngeliatin aktivitas saya, tapi followers itu kadang-kadang mereka nanya lagi di mana, kebetulan followersnya anak Gen Z ya, lagi di mana, ngapain gitu kan, pertanyaan kayak gitu. Nah, udah itu followers gitu kan. Nah, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan dan percaya sama Alkitab, Allah nggak pengen kita bukan cuma jadi viewers, datang aja gitu kan gereja. Bukan cuma pengen jadi followers Yesus aja gitu kan, tapi dia mau jadi kita disciples, murid Tuhan. Makanya Matius 28, 19 ayat 20 bilang, jadikanlah semua bangsa muridku, bukan followers aja, bangsa muridku. Setiap kita, pertanyaan saya, kita udah masuk dalam iCare kan, udah masuk dalam DJ Class atau belum? Kalau belum, yuk kita mau jadi murid Tuhan ya. Nah, di Mazmur 1 ayat 2-3 bilang kayak gini. Ayat 2 ini bilang kayak gini, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat 3, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Ini ada ilustrasi simpel, balik lagi ke pohon yang tadi. Kalau misalnya ini sungai ya, akarnya dia dekat ke air. Nah, si tanaman ini akan tumbuh subur. Kenapa? Karena dia melekat, akarnya nempel ke air. Beda dengan tanaman yang jauh dari air. Makanya firman Tuhan tadi bilang, di firman Tuhan di Mazmur, si Daud mau bilang kayak gini, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Pertanyaan saya, kita sudah tertanam belum di dalam Tuhan? Apakah kita sudah baca firman Tuhan? Apakah kita sudah menjadi murid Tuhan? Apakah kita sudah merenungkan firman Tuhan setiap hari, gitu kan? Daunnya ekstrim, ya dibilang ya seperti merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kita misalnya mau bangun tidur baca Alkitab aja, udah nanti aja skip gitu kan? Apakah kita seperti itu gitu kan? Yuk, yang pertama kalau kita mau train iman kita, how you train your faith, yang pertama adalah belajar firman Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita how you train your faith adalah masuk dalam ujian. Bagian kita nggak suka ujian. Nah, setiap tahun, ini sedikit kesaksian dari saya, setiap tahun ada saja cara Tuhan untuk ngajarin saya untuk semakin dekat sama Tuhan. Ada saja cara Tuhan untuk saya belajar untuk mengasihi Tuhan tiap hari gitu kan. Kadang-kadang saya bilang, Tuhan aku nggak mau gitu kan, karena ujian ini bikin saya harus belajar, bikin saya harus sakit, dan kadang-kadang ada gagal yang harus saya alamin, dan itu bikin malu, dan itu bikin saya nggak enak, dan ada harga yang harus dibayar. 2016, waktu awal-awal saya datang ke sini, Tuhan izinkan saya, bayangin teman-teman, 9 bulan gak dapat kerjaan di Invercargill, gitu kan, dan saya harus akhirnya summer holiday, saya harus terbang ke Auckland untuk cari kerjaan, apapun saya kerjain di sana, gitu kan. 9 bulan nggak dapat kerjaan, akhirnya saya kesana decide untuk apalah kerjaan, mungkin cuci piring, cleaning, apa segala sesuatu saya kerjain gitu kan. Dan Tuhan izinkan itu terjadi. Kalau Tuhan nggak izinkan itu terjadi, mungkin Tuhan ya beda lagi skenario-nya, dan itu membuat saya nggak nyaman juga gitu kan. Tapi 2016 Tuhan izinkan saya 9 bulan nggak dapat kerjaan, dan akhirnya Tuhan sediakan pekerjaan yang terbaik di dalam 2017. Nah 2016 juga Tuhan waktu itu saya baru beberapa bulan datang ke New Zealand gitu kan, teman-teman di sana tunjuk saya sebagai ketua 17 Agustus. Sesuatu yang simpel gitu kan, tapi Tuhan percayakan gitu kan suatu tanggung jawab. Tapi di tengah-tengah saya melakukan tanggung jawab itu ada ujian. Ada teman-teman tahu lah ya, karakter Indonesia, sometimes drama kayak gitu kan. Tapi Tuhan izinkan saya untuk alamin orang-orang yang bisa dibilang toksik gitu kan waktu itu. Dan akhirnya saya belajar banyak dari situ. Saya belajar banyak bagaimana untuk apa ya, disiapin sekarang untuk pelayanan beberapa tahun kemudian gitu kan. Dan akhirnya I know how Indonesian di dalam pelayanan saya tahu bagaimana menghadapi orang Indonesia yang kayak gini sifatnya gitu kan. Dan Tuhan izinkan itu terjadi karena
itu kenapa saya merasa sakit 2006 waktu di Indonesian Community, saya nangis beberapa kali, ada teman yang ngajak berantem gitu kan, cuma I take my humbleness to them gitu kan, saya harus minta maaf, saya harus nangis sama mereka gitu kan, but saya lewatin gitu kan. 2017 akhirnya setelah pulang dari Auckland, saya balik lagi sekolah. Ada satu orang tua yang dia cari personal care assistant buat anaknya disabilitas. Akhirnya saya kerja sama mereka, gitu kan. Udah itu 2017 bulan Maret saya ikutan tes driver license, ya. Saya pelayanan, gitu kan. Udah itu saya juga rajin baca firman Tuhan. Tapi Tuhan izinkan saya gagal tes driver license 3 kali teori. Emang saya sebodoh apa gitu ya, gitu kan. Dan akhirnya saya bilang, Tuhan, I'm enough gitu kan. Saya udahlah nggak usah Tuhan-Tuhanan lagi, masa kayak gini aja Tuhan nggak bisa tolong gitu kan. Tapi Tuhan izinkan terjadi gitu kan. Dan akhirnya saya harus belajar setiap hari. Saya orangnya yang nggak pintar hafalan, dan saya harus ngapalin itu driver license teori harus. Dan akhirnya 2 tahun kemudian bayangin 2 tahun kemudian saya ambil tes driver license dan akhirnya saya lulus gitu kan. Dan itu Tuhan izinkan terjadi supaya saya belajar gitu kan, supaya nggak asal-asal bawa mobilnya gitu kan. Nah udah itu tahun 2017 juga waktu saya sekolah, saya awalnya ambil sekolah environmental management. Nah di 2017 saya sekolah biasa gitu kan. Nah di tengah tahun kan itu semester pertengahan semester, Tuhan izinkan saya gagal kuliah saya fail. Sampai saya bilang sama dosen saya nangis depan nama dia, bisa nggak kamu lulusin saya kayak di Indonesia? Bisa nggak kamu lulusin saya? Aku bilang kayak gitu kan. Ya nggak bisa, itu hasilnya dia bilang kayak gitu kan. Ya udah akhirnya aku juga ya udah gitu kan ya, saya berdoa Tuhan, gimana lagi, saya nggak punya uang juga gitu. Akhirnya saya berdoa, saya cari cara gitu kan. Ya kan nego ya namanya, bukan itu ya. Akhirnya ini usaha ya. Nah udah itu akhirnya dia bilang nggak bisa. Akhirnya saya suka masak gitu kan. Akhirnya ya saya berdoa, Tuhan apa yang saya lakukan, akhirnya saya sekolah chef gitu kan. Nah itu Tuhan izinkan terjadi kegagalan itu, kegagalan SIM, kegagalan kuliah gitu kan. Dan akhirnya saya sekolah masak. Nah 2018 saya kan udah kerja. Tapi 2018 Tuhan izinkan terjadi, saya hampir masuk penjara. Jadi saya saya kerja sama yang personal care assistant ini, yang keluarganya mental health issues ini, dan saya dijelek-jelekin sama teman-temannya gitu kan. Dan saya hampir masuk penjara. Saya diusir dari rumah itu, dari rumah saya tinggal gitu kan. Dan dia bilang, bapaknya bilang, kamu malam ini juga harus pindah gitu kan. Bayangin teman-teman, saya waktu itu ketua PPI Invercargill dan sekretaris PPI New Zealand gitu kan. Dan saya pikir kalau misalnya teman-teman PPI tahu saya hampir masuk penjara, will be suatu contoh yang gak bagus gitu kan. Akhirnya saya berdoa, Tuhan kasih hikmat gimana caranya, dan Tuhan tunjukin yang benar. Kalau yang salah itu salah, yang benar itu salah gitu kan. Dan dia tuh kayak apa ya, kayak saya dijelek-jelekan di hadapan mereka gitu kan. Dan akhirnya beberapa hari kemudian sesudah terlunta-lunta ya, jadi saya waktu masih sekolah, saya punya mobil 2 gitu kan. Dan saya tuh tidurnya di mobil karena saya nggak mau ada teman-teman Indonesia tahu, dan saya nggak mau teman-teman bule saya tahu. Akhirnya saya tidur di mobil, pindah dari satu mobil ke mobil lain, pindah dari parkiran satu ke parkiran lain. Bayangin sampai kayak gitu kan. Tapi akhirnya seminggu kemudian orang tua dari anak yang saya asuh ini dibilang kayak, pulang lagi, kita udah tahu bahwa ternyata kamu itu dijelek-jelekan gitu kan. Tadinya mereka tuh bilang kamu harus cari lawyer sendiri untuk urus kamu karena kamu harus masuk penjara. Itu is like my desperate my life gitu kan. Nah 2018 Tuhan izinkan itu terjadi. 2019, 2020 Tuhan izinkan terjadi juga, saya dapat redundant dari pekerjaan gitu kan. It's not easy when I'm there. 2020 redundant gitu kan. Dari pekerjaan saya sebagai chef, waktu saya chef di salah satu hotel yang Invercargill. Tapi Tuhan izinkan itu terjadi, dan Tuhan perusahaan saya kerja, dia call me back again gitu kan, dengan negosiasi lagi gitu kan. Tapi saya bersyukur Tuhan izinkan saya redundant, dan saya tetap tinggal kerja di situ gitu kan. Dan akhirnya Tuhan dari apa yang saya alami, saya ikutan lomba chef se-New Zealand dan saya menang gitu kan. So kadang-kadang ujian-ujian yang kita alami itu bikin saya udahlah Tuhan, nggak usah ujian-ujian iman lagi, pengen nyantai gitu kan. Kan kita udah tinggal di Indonesia, everything wanna be in comfort zone life gitu kan. Bahkan sampai tahun ini
2025 kayaknya gambarnya kebalik ya. Coba next. Oke, baik lagi aja. Oke, nah jadi sorry, balik lagi. Nah anak ini aku ya. Ini anak yang aku jagain selama ini. Nah namanya Taylor Ward. Nah saya look after dia kurang lebih 8 tahun gitu kan, dan saya tinggal di rumah dia. Free, bayangin, 8 tahun free, tapi sudah ngelewatin hampir masuk penjara, segala sesuatu gitu kan. Dan ya ada harga yang harus dibayar saat saya bilang tadi saat kita harus ujian. Dan tahun ini, jadi hari Senin saya sama Pastor Sari sama Taylor kita jalan-jalan ke Queenstown gitu kan. Karena saya mau bawa Pastor Sari jalan-jalan dan saya mau bawa dia, mamahnya itu mau pergi ke Eropa gitu kan untuk travel gitu kan. Nah udah itu saya bawa dia untuk perjumpaan lah untuk perpisahan dengan mamanya gitu kan. Nah udah itu kita pulang, besoknya saya dikasih tahu sama manajer saya dia meninggal. Oh my God, itu desperate. Aku bilang sama mamanya waktu mamanya balik lagi dari Eropa ke New Zealand gitu kan, ini the first time dalam kehidupan saya kehilangan seorang yang saya dekat gitu kan. Ini udah kayak keluarga saya bawa dia 2 kali ke luar negeri, saya bawa ke Indonesia, ke Singapura, ke Malaysia gitu kan. Dan puji Tuhan waktu saya bawa ke Singapura dia pernah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. So dia orang yang kalau di New Zealand bilang agnostik ya, orang nggak percaya Tuhan, keluarganya juga gitu kan. Tapi ya Tuhan izinkan saya mengalami hal-hal yang kayak enak, tapi Tuhan izinkan dia bisa percaya kepada Tuhan. Dan waktu saya kehilangan dia, lebih dari kayak keluarga saya sendiri di New Zealand ini, dan Tuhan izinkan terjadi gitu 2025. Bahkan sebelum saya datang kemarin ke sini kan saya ada bisnis properti juga gitu kan. Salah satu tenan yang stay di rumah saya, dia tiba-tiba bilang kayak gitu kan, dia belum ada seminggu, saya mau cancel tinggal di rumah kamu deh gitu kan. Saya nggak bisa buat apa-apa, dia bilang kamu bersihin aja rumah. So banyak hal di dalam kehidupan kita, setiap kita, dalam kehidupan saya juga Tuhan izinkan terjadi untuk kita mendekatkan diri kepada Tuhan, untuk kita berserah kepada Tuhan, gitu kan. Nah Roma 5 ayat 35 bilang kayak gini. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Kenapa dibilang kesengsaraan? Dalam kita mengalami ujian ya, itu bikin kita sakit, bikin kita nggak nyaman. Tapi itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan buat apa? Untuk ketekunan kita percaya kepada Tuhan, untuk ketekunan kita untuk sungguh-sungguh sama Tuhan gitu kan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kita membaca ayat selanjutnya, Yakobus 1 ayat 2-4. Yakobus 1-24, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai percobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, balik lagi ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, tak kekurangan suatu apapun. Mungkin ada musim dalam kehidupan kita yang Tuhan izinkan terjadi. Mungkin di mata kita kelihatan itu gagal gitu kan. Tapi itulah ujian kehidupan di mana Tuhan kita mau melewati itu semua, melewati musim tersebut. Bukan, Tuhan nggak pengen kita escape. Berapa banyak dari kita pengen lari, udahlah lari aja gitu kan, nggak mau ngelewatin gitu kan. Tapi Tuhan tuh mau kita lewatin musim tersebut. Nah hari ini saya ada itu semua karena Tuhan izinkan terjadi melewati musim-musim itu gitu. Kita nggak bisa escape, walaupun kita nggak suka winter ya kita nggak bisa escape winter gitu kan. Kecuali sekarang mau pulang gitu. Nah mungkin hari-hari ini Tuhan izinkan ada dalam kehidupan kita ada anak-anak kita nggak bisa diatur, ada relationship yang lagi broken antara suami istri, ada di sekolah mungkin kita ada obstacle lagi ujian yang nggak bisa diselesaikan, ada dosen yang nyebelin gitu kan, atau teman-teman yang lagi cari kerjaan, atau ada di posisi yang kita lagi cari visa kerja, visa residen gitu kan. Kenapa ini peraturan berubah gitu kan? Yuk kita lihat dari sisi point of view-nya Tuhan gitu kan. Kalau kita lihat dari point of view kita akan selalu ngeluh terus gitu. Karena itu semua ada musimnya. Tuhan ingin kita melewatinya, bukan kabur. Gimana caranya kita bisa melewati itu semua? Yang ketiga adalah minta Roh Kudus kasih hikmat.
Kita tanya sama Roh Kudus untuk kita kasih hikmat. Nah, sebagai orang percaya kita harus aktifin Roh Kudus dalam kehidupan kita, gitu kan? Kita udah ada Roh Kudus, kita terima Yesus, Roh Kudus ada di hidup kita. Kita mau aktifin atau enggak, gitu kan? Nah, kita baca dari Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. 14, 16, 17. Aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Penolong ini siapa? Roh Kudus. Nah, kenapa disebut penolong? Karena ya kita asking Roh Kudus untuk kasih hikmat, kasih tolong kita, gitu kan. Kadang-kadang kita hopeless, ada teman yang ngebully kita di sekolah, atau misal ada orang yang nyebelin kita, ya tanya Roh Kudus, gitu kan, apa yang harus kita lakukan supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Dia udah diam di dalam kita. Tapi kalau kita nggak aktifin, ya kita si Roh Kudus nggak bekerja, gitu kan. Yohanes 14:26. Tetapi penghibur itu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dia akan mengajarkan kita dan mengingatkan segala sesuatu. Kadang-kadang kita nggak tahu harus melakukan apa, tanya Roh Kudus. Nah, saya dulu kerja di kitchen sebagai chef. Teman-teman tahu, dan Kak Ita juga chef juga, gitu kan. Nah, di kitchen ini kelihatannya titelnya keren gitu ya, chef, gitu kan. Tapi banyak banget pressure-nya. Pressure dari mana coba? Dari api panas kan? Dari teman-teman yang mungkin ada gesek-gesekan, dari head chef yang "Haulong, berapa lama?" gitu kan. Udah itu mungkin dari runner, gitu kan, dari yang datang, gitu kan. "Ayo cepat-cepat." Atau mungkin dari customer bilang makanannya nggak enak, ini belum matang, gitu kan. So pressure banyak, gitu kan. Pressure banyak. Kadang-kadang waktu saya lagi masak, gitu kan, lagi di kitchen, saya lagi masak, pressure datang, saya aktifin Roh Kudus. Saya ngobrol sama Roh Kudus. Roh Kudus kasih saya ketenangan, Roh Kudus kasih saya hikmat, gitu kan. Bahkan suatu saat waktu kita lagi rame, gitu kan, di mungkin kayak juga tahu Hotel Ascot. Nah, itu hotel cukup ramai. Dan suatu waktu kita lagi rame, banyak orderan. Manajer saya bilang, "Kok kamu bisa tenang ya, kita lagi rame-rame gini," gitu kan. Dia bilang kayak gini, "Suatu saat saya pengen lihat kamu marah," dia bilang kayak gitu kan. Dia kayak men-trigger saya untuk marah, gitu kan. Dan puji Tuhan, saya keluar dari hotel itu, saya menaruh nama baik, gitu kan. Dan saya nggak marah, mereka senang dengan kinerja saya, dan saya nggak marah sama orang-orang, gitu kan. Karena itu bisa memacu, gitu kan. Panas sedikit, teman senggol kita, cowok. Nah, dia bisa emosi, gitu kan, karena ada karena panas di mana-mana, gitu. Apalagi kalau kita udah masak bagus, ada customer yang bilang ini kurang matang, gitu. Padahal kita udah bikin yang terbaik, so itu kesel juga, gitu kan. Nah, waktu saya perlombaan chef, ada nggak sih fotonya? Waktu perlombaan chef di Auckland, gitu kan, kita waktu chef yang New Zealand itu, waktu saya datang ke tempat perlombaan, saya lihat pesaing-pesaingnya adalah head chef yang punya bisnis, sous chef. Saya tuh masih ecek-ecek lah ceritanya, gitu kan. Nah, tapi saya waktu lagi perlombaan, saya bilang, saya ada satu lagu yang saya selalu nyanyiin waktu itu, Holy Spirit my best friend, gitu kan. Nah, saya lagi lomba, lagi masak itu, saya ngobrol sama Roh Kudus, talking sama Roh Kudus, kasih hikmat, kasih ketenangan, gitu kan. Karena ketenangan itu tuh kita minta dan kita belajar, gitu kan. Saya selalu bilang ketenangan itu kita minta sama Tuhan dan kita belajar, gitu. Nah, akhirnya ya puji Tuhan, gitu kan. Saya when I masak, saya ngobrol sama Roh Kudus dan dia kasih ketenangan, gitu kan. Yang keempat, bagaimana kita how you train your faith. Yang keempat adalah fokus, ya, fokus. Karena akan banyak hal di sekitar kita, hal-hal negatif, hal-hal toksik. Saat kita mau ngerjain sesuatu, saat kita mau achieve sesuatu, gitu kan, mungkin ada orang-orang yang dekat kita yang bilang, "Kayaknya kamu nggak cocok deh, kayaknya kamu nggak bisa, gitu, kayaknya bukan kamu deh." Atau bahkan pikiran kita sendiri yang jadi toksik, gitu kan. Bisa nggak ya? Kita mau bilang, kalau memang Tuhan udah bilang sama kita, atau dan kita juga mau kerjain sesuatu, fokus. Selalu bakal ada orang-orang sekitar kita, hal negatif sekitar kita yang bikin kita jadi down atau gemper, bahasa Sundanya, ya, bikin down, gitu kan.
Bahkan teman-teman, saya waktu baca Alkitab beberapa hari yang lalu di Yohanes 14 ayat 16 sampai 17, Yesus sendiri waktu dia mau nyembuhi, mau melakukan mukjizat, ada orang-orang yang bilang, emang lu bisa ya? Yuk kita baca di mana? Yohanes 11 ayat 37, sorry. Yohanes 11 ayat 37. Ya. Nah, tapi beberapa orang diantaranya berkata, ia yang memelihara mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang-orang ini mati? Bacanya kayak gini. Emang kamu Yesus yang melahirkan orang buta, masa kamu gak sanggup sih bangkitin orang mati gitu kan? Kayak dijulitin si Yesus, kayak gak percaya sama Yesus, kuasa Yesus gitu kan? Emang kamu bisa ya gitu kan? Begitu dari kita, Yesus aja digituin, apalagi kita gitu kan? So saya mau bilang fokus. Bagaimana kita melatih iman kita? Fokus. Bahkan ada orang-orang sekitar kita, hal-hal negatif sekitar kita yang bikin kita nggak yakin gitu sama panggilan kita, dan itu akan menjadi nggak kuasa Tuhan yang akan bekerja sama kita. Jadi 4 hal yang kita pelajari hari ini, bagaimana kita melatih iman kita. Yang pertama adalah belajar firman Tuhan. Yang kedua, masuk dalam ujian. So kalau masuk dalam ujian, every year saya berdoa sama Tuhan, Tuhan kasih hikmat, kasih kekuatan untuk saya lewatin tahun ini, gitu kan. Yang ketiga, minta sama Roh Kudus. Yang keempat, fokus. Nah, kalau kita udah dapat semuanya, ya, kita udah dapat semuanya. Misalnya, yang minta PR dapat PR, yang minta kerjaan dapat pekerjaan, yang beli rumah dapat rumah, yang nyari istri dapat istri, gitu kan. Semuanya kita dapat gitu. Sebenarnya tujuannya buat apa sih? Tujuannya apa sih sebenarnya? Next. Belum. Ada tuh. Nah, bahkan sebelum saya mau fokus. Nah, fokus. Nah, jadi sebelum saya waktu saya coba jadi saya di Perkali saya ada bisnis namanya bisnis Toba ya, Toba. Kavani bilang top boba, asik. Oke, Toba. Jadi saya ada bisnis bubble tea, brandnya Toba gitu kan. Dan logonya connected to you, connected to people and connected to God. Nah, jadi ada nah ini ada orang-orang sekitar saya, bahkan orang dekat saya bilang, bener ya bisa ya bubble tea bertahan di Invercargill yang dingin kayak gini gitu kan? Bener bisa nggak ya? Orang tuh mempertanyakan gitu kan. Tapi puji Tuhan sampai hari ini hampir 3 tahun Toba ada, dan itu semua karena kasih karunia Tuhan. Tuhan kirimin pembeli, Tuhan kirimin orang-orang kerja gitu kan. Dan kalau saya dengerin waktu itu, ya bisa nggak ya bisnis jalan atau enggak? Tapi saya fokus sama Tuhan, saya fokus sama apa yang saya yakinin gitu kan, dan saya jalanin. Kalau kita nggak fokus, kita nggak dapat apa yang kita mau. Oke? Nah, balik lagi, apa sih tujuan dari semuanya? Purpose-nya apa? Kalau kita udah dapat semuanya, kita udah dapat mau kenyamanan, tadi yang ngobrol sama Rohol gitu kan, kenyamanan hidup. Tapi habis kenyamanan kita pengen kenyamanan yang lain gitu kan. So itu sesuatu yang Tuhan tuh gak pengen kita cuma sesuatu yang nyaman-nyaman terus, tapi ada tujuannya. Yang pertama tujuannya adalah kesempurnaan seperti Kristus. Roma 8 ayat 29 bilang begini. Baca bareng-bareng yuk, 1, 2, 3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan Dia, supaya Ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Sip, di sini dibilang serupa dengan gambaran ini. Dari semua yang kita alamin, bukan bikin kita jadi kaya, kita bikin terkenal, bikin nyaman hidup, tapi Tuhan pengen kita serupa dengan Kristus, serupa seperti Yesus. Yang kedua, apa sih tujuan dari semua ini adalah siapa yang gak suka durian? Gak suka durian gak? Oke, saya suka banget durian. Nah, jadi menghasilkan buah. Jadi Tuhan itu dari semua apa yang kita alamin, tujuannya adalah menghasilkan buah, menghasilkan buah. Ya, kita baca Yohanes 15, 16. Baca bareng-bareng lagi 1, 2, 3. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Next, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Di sini dibilang berbuah. Ya, jadi di sini bilang supaya Bapa dipermulakan karena kita berbuah. Berbuah itu ada kasih, sukacita. Orang tuh bisa ngalamin, oh luar biasa ya, aku ngalamin banget, dia baik banget, aku diberkati dengan kehadiran dia. Berbuah.
Kehidupan ini bukan cuma buat diri kita sendiri, buat me aja gitu kan. Tapi orang lain sekitar kita mengalami Tuhan dalam kehidupan mereka gitu kan. Yang ketiga, kenapa Tuhan kasih itu semua buat kita adalah nama Tuhan dimuliakan. Kita membaca dari Roma 11 ayat 36. Sini bilang, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bukan buat kemuliaan saya, bukan buat kemuliaan kita, bukan buat kemuliaan keluarga si Tinja, buat kemuliaan siapapun, tapi buat kemuliaan Tuhan. Apapun yang kita alamin gitu kan. Karena kalau kita next, history, dari kata history, it's not my story, not Bang Tul story, not Bang Fred story, but history, ceritanya dia gitu kan. Dari Alpha dan Omega ini ada saya lahir, ada orang tua saya lahir, mungkin ada orang-orang lain sebelum saya. Itu mau bilang ceritain kebaikan Tuhan gitu kan. Bukan mau ceritain kemuliaan kita, tapi mau ceritain kebaikan Tuhan. Yuk saya mau undang bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin hari ini kita alami banyak hal dalam kehidupan kita. Kita alami ujian yang Tuhan izinkan terjadi. Tapi kita belajar bagaimana faith over fear.